Mbak Dian, kalau mandi suka sambil nyanyi nggak biasanya? Sukanya pasang musik sambil mandi, jadi sambil joget bukan sambil nyanyi. Lebih suka jadi aktris atau produser? Jujur, aku suka banget produser sih, jujur aja, karena aku suka ngatur-ngatur. Hai semuanya, aku Dian Sastrowardoyo, pemeran Dasiah dalam Gadis Kretek. Dan sekarang aku lagi mau jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk ke story-nya USS. Pertanyaan pertama, gimana sih Kak cara mengukur kesuksesan seorang aktor atau aktris? Aku juga masih belajar sih, tapi yang aku belajar tuh cara ngukurnya adalah, jadi acting tuh kan bukan pura-pura ya. Salah satu keberhasilan aktor tuh kalau if he or she can really feel bener-bener menjalani sesuatu itu seakan-akan the imaginary situation itu real gitu loh. Tapi itulah tugasnya aktor untuk ngebangun si imaginary situation itu. If he or she can feel it as if it's really happening to him or her, real emotions, real expression, that's real acting gitu loh. Good answer. Rumah idaman Dian Sastro tuh kayak gimana sih? Rumah idaman gue yang banyak pohon, karena gue suka banget rumah yang banyak pohon. Apapun ya, rumah tuh desain bisa macem-macem, tapi yang pasti harus banyak jendela dan banyak pohon. Terus kalau pagi bisa buka jendela, terus anginnya masuk, terus bisa ngerasain udara pagi, bisa nyium bau rumput, kayak gitu sih. Tips awet muda ala Dian Sastro dong. Salah satunya, kunci utama dari lo mau punya penampilan kelihatan jauh lebih muda daripada umur lo adalah satu, kulit lo nggak boleh kering. Jadi yang namanya hydration lo tuh minum air tuh harus gentong. Terus lo harus bener-bener make sure produksi kolagen lo tuh kayak zaman lo masih SD. Jadi take collagen supplements, terus abis itu make sure lo pakai retinol, karena retinol itu kalau lo pakai ke kulit lo itu akan memproduksi kolagen production di kulit lo. Never yang namanya skincarean itu nggak boleh bolos satu hari pun. So if you want to look awesome when you're in your 40s or you're in your 50s, do it since you are in your 20s. Thanks for tipsnya Kak. Aku penasaran, Kak Dian dulu kan kuliahnya psikologi. Emang sempat mau jadi psikolog, apa sih alasannya? Jadi sebenarnya dulu mind you, aku dulu ngambilnya bukan psikologi. Sayang, aku ngambilnya filsafat. Agak mirip memang ya, depannya P ya, fil sama PH, psikologi sama PS psikologi. Jadi aku ngambilnya filosofi. Tapi nggak apa-apa, di dalam filsafat aku juga belajar Freud salah satunya, dan juga Jung dan beberapa teori-teori psikologi. Kenapa waktu itu aku ngambil filsafat? Karena waktu itu aku galau banget. Zamannya aku syuting Pasir Berbisik, aku waktu itu umur 18 tahun. Aku setahun belajar hukum di FHUI. Terus habis itu gue kayak ikutan lagi dulu namanya UMPTN ya, kayak ujian negara itu. Gue mau jadi apa dong? Tadinya pilihan pertama, kamu tahu nggak apa? Pilihan pertama menjadi dokter bedah estetik. Terus kagak keterima, Bo. Gue anak bahasa. Yang kedua yaitu gue pengen belajar filsafat. Kenapa gue ngambil filsafat? Karena waktu itu gue punya cita-cita terpendam pengen menjadi seorang sutradara. Dan ceritanya dengan belajar filsafat, harapan gue adalah gue bisa bikin film-film yang memiliki nilai filosofis yang tinggi gitu. Kak Dian, rekomendasi makanan enak dong di Jakarta. Rekomendasi makanan enak, oke. Oh my god, banyak banget, gue tukang jajan lagi. Sate Padang Ajo Ramon di belakang Pasar Santa. Tapi ada juga sate Padang yang gak kalah enaknya, namanya Sate Padang Titi Indah Sulit Air. Itu jualannya di Masjid Sunda Kelapa. Kedua, gue suka banget makanan pedas, jadi makanan Manado is life. Bubur Manado Beautika, oh my god. Terus makannya, kan itu kan kalau lo pesen bubur Manado lo akan mendapatkan si ikan sambal roaknya. Lo harus pesen tambahan perkedel jagung, terus sambal dabu-dabu yang di blender, plus abis itu makannya pakai tambah ikan asin lagi. Ikan asin cakalang raberica. Tapi pas lo sendokin, di dalam si 1 sendok suap itu racikannya harus pas komposisinya. Jadi pas lo masukin ke mulut lo kunyah bareng-bareng itu jadi kayak simfoni gitu. Gitu. Nah itu baru terjadi tergantung seberapa jago lo meracik si 1 sendok suapan itu. Ribet juga ya. Next question Kak, lebih suka jadi aktris atau produser? Jujur aku suka banget produser sih.
jujur aja karena aku suka ngatur-ngatur. Gitu, tapi nggak gini loh, kalau jadi produser tuh kita tuh kayak harus punya cara pikir entrepreneur gitu. Kamu tau nggak kayak Margot Robbie tuh, she's one of my idol gitu. Jadi dia yang bawa proposal, Mattel gitu, perusahaan mainan, lu tuh mau nggak bikin film? Mattel nggak ada rencana tuh mau bikin film, tapi karena di-convince sama Margot Robbie, akhirnya boleh juga sih, emang berapaan sih? Akhirnya dia hitungin budgetnya segala macem. Terus abis itu emang siapa yang mau direct, siapa yang mau nulis ceritanya? Ya gue akan guide sutradara yang gue pikirin sih ini salah satunya Greta Gerwig. Akhirnya dia yang bujukin Greta Gerwig untuk mau nulis dan bikin ini filmnya sebagai film dia, dan akhirnya dia intinya berhasil ngawinin Mattel sama Greta Gerwig dan jadilah film Barbie dengan dia menjadi starnya. Menurut gue itu tingkat level genius, tingkat dewa sih. Hal itu juga dilakukan oleh Charlize Theron, Tom Cruise, dan bahkan Dwayne Johnson. Dwayne Johnson tuh beli Fast and Furious loh. Kebayangkan kenapa dia selalu ada versi keberapa belas ya, dan dia terus yang main. Bayangin nggak kalau Dian Sastro membeli sebuah apa tuh? Jadi gue ada terus, tapi gue juga jadi produser. Menurut gue itu sih that's the game plan. Kalau gue mau tetap acting dan memberikan tantangan acting yang baru-baru buat gue nggak bisa pasif nih. Gue justru kalau perlu gue create opportunities buat diri gue sendiri. Next question, pernah nggak Kak terjebak dalam satu karakter? Pernah, karena aku ngerasa terjebaknya itu gini loh. Waktu itu kan aku kan dari awal banget aku berkarir, kan aku dari muda banget. Terus aku tuh autodidak gitu loh, nggak pernah bener-bener ngambil kayak sekolah acting gitu loh secara formal gitu. Jadi waktu itu what I was using a lot untuk acting di karir awal aku tuh, I was using a lot of my own personality, myself basically in the character. Akhirnya orang kalau ketemu aku ngeliatnya, ih gila kamu tuh karakter ini banget ya gitu loh. Sementara iya sih, tapi aku nggak bisa nyalain mereka juga karena I was using a lot of myself. It was real acting, it was real emotions, tapi I was using a lot of real characters dari aku. Jadi tuh jatuhnya tuh straight acting gitu, ada di teori Meisner teknik gitu ya. Nah kalau next levelnya tuh character acting. Nah waktu itu kan aku belum bisa tuh character acting, jadi mungkin aku banyak merasa terjebak di sebuah karakter karena gue terlalu banyak pakai diri gue ke karakter itu. Jadi orang kalau ngeliat gue adalah gue karakter itu terus gitu, kayak gitu. Kak Dian sempat bilang kalau nyesel terjun ke dunia acting karena pendidikan Kak Dian jadi terabaikan. Tapi kan Kak Dian sebenarnya sekarang udah S2, emang target Kak Dian apa? Waktu dulu pas zaman aku lebih awal karir, masih lebih tahun 20-an, aku sempet ngerasa kayak gitu dan kayak ngerasa aduh kok gue susah juga ya masuk ke dunia hiburan karena jadi harus challenging banget bagi waktunya sama pendidikan, karena memang nggak gampang nerusin pendidikan sampai lulus sambil kerja. Waktu S1 tuh aku cutinya 3 semester loh, jadi gue tuh lulus sama anak-anak angkatan 2003 padahal gue angkatan 2001 pas filsafat. Sementara gue lulus SMA 2000, jadi emang intinya harus main sama yang lebih muda ya jadi gitu. Itu salah satunya. Tapi kalau sekarang ditanya, aku sih nggak nyesel sih masuk ke dunia acting atau dunia hiburan, karena aku justru malah ngerasa banyak banget belajar, bisa ketemu sama berbagai macam kalangan, berbagai orang dengan latar belakang berbeda-beda, dan itu justru memperkaya diri kita. Jujur gue masih pengen lagi sih sekolah lagi. Kalau ditanya, kalau misalnya anak gue S1, gue pengen ambil PhD. Jujur aku pengen, bisa nggak ya gue meninggal dengan ada embel-embel PhD atau prof di depannya. Gue nggak tahu sih dalam bidang apa. Dalam bidang film ada nggak sih? Kayaknya belum ada. Apa gue mungkin balik ngerjain filsafat lagi ataupun manajemen keuangan lagi, nggak tahu. Tapi apapun sih pengen belajar lagi. Mbak Dian, kalau mandi suka sambil nyanyi nggak biasanya? Sukanya pasang musik sambil mandi, jadi sambil joget bukan sambil nyanyi. Karena harus ada soundtracknya, musiknya. Tergantung hari ini soundtracknya apa. Kalau lagi mau meeting yang harus, pokoknya semua harus dengerin gue, itu biasanya gue dengerin Beyonce. Itu kalau lagi nggak pede, kalau lagi down, dengerin aja Beyonce. Itu kayak lagu kebangsaan, perempuan-perempuan berjaya gitu. Karena asli all the lyrics tuh kayak wah parah sih. Terus terakhir gue lagi suka lagunya looping satu lagu tuh, gila gak sih? Looping satu lagu tuh sebuat seharian, sampai kayak supir gue udah bosen banget gitu. Lagunya Tulus yang Kelana, something yang direnungin segitu melankolisnya, tapi nadanya nggak melankolis, jadi nadanya upbeat. Jadi lu jangan memble-memble amat jadi orang, intinya tetap jalan men gitu. Next question Kak, apa hal yang paling effort yang pernah Mbak Dian lakuin untuk mendalami suatu karakter? Salah satunya yang gue kerjakan untuk menjadi Dasyah di Gadis Kretek, guys. Aku jadi ansos, nggak boleh ketemu teman-teman gaul aku, ketemu teman-teman
gosip aku nggak ketemu geng aku 6 bulanan sampai setahun kalau nggak salah. Aku stop olahraga sepeda, stop tenis, nggak ketemu sama geng sepeda, nggak ketemu geng tenis tuh rasanya tuh hidup hampa gitu loh. Tapi memang kadang-kadang untuk masuk ke dalam sebuah karakter kita harus hampain dulu men gitu loh, karena si Dasi aja ngerasa kesepian dan nggak ada yang ngerti dia, ya maybe I have to feel it gitu loh. Itu sih yang aku rasain banget. Jadi kayak emang it's a lonely work gitu loh. Itu lumayan it's not for everybody. Ngiri banget sama Kadian bisa DM-DM-an sama DPR lain. Bestie. Tapi sumpah nggak dijawab lagi men. Gue kemarin berharap kan, "Hi Dabin, how are you? Have you watched my recent work? It's on Netflix." Set, gue kirim dong dengan harapan doi membalas dan menonton. Tidak dibalas. Tapi jangan sedih, kamu nggak tahu aku DM-DM sama siapa. Ada sebuah cinggu parah yang aku udah bestie banget. Pharrell Williams, mau gue tunjukin nggak screen capture-nya? Jadi dia tahun kapan gitu, zamannya anak gue masih kecil, gue kan suka ngejam-ngejam main gitar gitu. Suatu hari so random day, tiba-tiba dia nge-like video gue dan dia follow gue. Dan itu yang gue juga baru tahu dia follow gue adalah karena si follower gue tuh kayak heboh sendiri. Oh my god, Pharrell follow dia gitu. Kemarin gue tes jimat dong. Hi Pharrell, how are you? Gak pernah juga gue DM kan, ya kali deh. So bestie banget gue. Terus, hi Pharrell, how are you? If you want, you can check out my recent work, it's on Netflix. Terus gue kirim linknya. Terus dia balas, domba! Dia balas apa? Oh yeah, thank you so much, how are you? I hope you're well. Okay, I will check it out once I'm home. I'm still outside. Dapat gue, macam gue tahu juga deh kegiatan apa. Bestie banget apa gimana sih gue gitu. Jadi menarik banget sih. Nextnya Kadian mau collab sama musisi kira-kira siapa? Yang pasti sih aku pengennya sama musisi-musisi indie karena menurut aku selalu keren. Kayak aku juga pengen banget collab sama filmmaker indie karena justru di situ tuh kayak ide masih dibebasin, belum ada campur tangan perusahaan gede yang punya agenda oligarki. Terus habis itu bener-bener bisa kreativitasnya bisa bebas banget. Kayak misalnya kalau di musik aku pengen banget bisa kenal sama India, bisa collab sama Daniel Riyadi gitu yang zamannya jazz lagi, yang aku dengerin tuh yang zaman yang album yang dulu terus Kunto Aji, banyak banget men. Gue sampai nggak inget sekarang, tapi pokoknya pengen banget. Bahkan sampai Ramen Girl ngefans parah gue, dia pengen banget sih bisa collab sama mereka itu. Menurut gue stamina dan dedikasi terhadap art dan musik tuh respect sih kalau indie, karena mereka banyak pakai modal sendiri, mereka bener-bener bertumpu pada kreativitas sendiri, dan itu yang justru menurut gue perlu gue support. If I can ever have the chance to collaborate with them, I would gladly take it. Gak enak kayak jadi Dian Sastro apa sih Kak? Apa ya, orang tuh kayak nggak ingat kalau gue tuh juga manusia biasa, juga ibu-ibu gitu loh. I mean like in my free days, gue tuh di rumah tuh ibu-ibu lainnya yang juga harus nganter anak sekolah, kadang-kadang belum sempet dandan harus ke supermarket gitu, dan kadang-kadang kalau misalnya lagi jalan sama anak apa sama suami tuh lebih banyak repot ngurusin keluarganya gitu, kayak lagi ngegiring domba-domba yang harus digiring gitu. Jadi mungkin orang kayak nggak terlalu inget hal itu kali ya, jadi kalau ketemu tuh mereka expect untuk dia minta foto dong kayak gitu-gitu, sementara yang as much as I want to cater that, cuma gue tuh juga kayak perlu misahin lah gitu di saat gue bisa cater all of that, bertugas menjadi Dian Sastro yang lo tahu, atau bertugas jadi ibu-ibu yang tugas gue yang utama ini dulu nih, gue harus menjadi. Sementara kalau misalnya gue catering all these jumpa fans mendadak ini, anak gue jadi bengong nungguin gue 15 menit terus kayak nggak ada yang ngeliatin gitu loh, jadi and they felt neglected, dan gue nggak mau sih. Akhirnya trik gue adalah gue harus misahin kapan gue kerja sama kapan gue jadi ibu-ibu. Pas gue jadi ibu-ibu, gue kerja juga, soalnya itu adalah kerjaan gue utama. Jadi intinya gitu, mudah-mudahan teman-teman memberikan pengertiannya kalau gue lagi occupied sama my domestic life. Kadian bagus banget aktingnya di Cigarette Girl. Terima kasih. Ini komplimen sih. Aduh makasih ya, kerja keras aku akhirnya diapresiasi. Terima kasih banyak teman-teman, tapi aku juga tahu sih aku masih banyak yang harus aku pelajarin lagi. Doain ya guys, kalau misalnya teman-teman segitu sukanya, aku jadi semangat lagi untuk semakin mendalami lagi profesi aku supaya aku bisa lebih bagus lagi di project sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton aja, karena menurut aku ini kayaknya kamu bakal bangga deh jadi orang Indonesia kalau ngeliat ini. Soalnya jujur ini keren banget, soalnya sorry gue bukan bias, tapi kayaknya ini emang termasuk production Indonesia yang sangat membanggakan.
Dan kerennya lagi adalah dia itu di launching di sebuah OTT internasional Netflix di 197 negara, pokoknya worldwide. Jadi populasi kita kan 275 juta orang ya, kalau misalnya banyak banget yang nonton, we can crash Netflix gitu loh kalau kita nonton bareng-bareng. Kita tuh bawa nama negara nih, we're putting Indonesia on the map. Kita kerja keras banget dan I think when you watch it, kamu bakalan beneran bisa bangga. Mudah-mudahan ini production bisa travel crossover, nggak cuma buat orang Indonesia, bisa terkenal di UK atau terkenal di Brazil kayak dulu Casa de Papel misalnya, atau Squid Games bisa terkenal satu dunia. Hey, kali aja law of attraction, you attract. Thank you udah nonton Question Box. Jangan lupa untuk nonton Cigarette Girl atau Gadis Kretek di Netflix.